سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله دستوركم يا أهل الدرب دستوركم يا أهل التوبة دستوركم يا أهل الهل والبغد أما بعد Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita telah lakukan pada pagi hari ini dari kebaikan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang berfirman dalam Al-Quran, Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Yang namanya perkara baik itu kalau dilakukan akan menyebabkan perkara yang jelek jadi hilang. Yudhibna sayyi'at. Jadi kalau kita punya perkara jelek, jangan disengaja ya. Yang tanpa sengaja yang kita tidak rencanakan ada satu maksiat, maka salah satu taubatnya bukan hanya istighfar, kemudian menyesali dan kemudian meninggalkan, itu pokok dari taubat. Tapi untuk memperbaharui kesalahan kita tadi, lakukan kebaikan. Karena innal hasanat yudhibna sayyi'at. Karena yang namanya kebaikan akan menghilangkan keburukan. Itu kaidah di dalam Al-Quran dan itu khusus untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Dan Nabi SAW mengatakan, Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Itu hadis Nabi SAW yang mana artinya kata Rasulullah, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada dan iringilah perkara yang jelek dengan kebaikan, karena perkara yang baik akan menghilangkan yang jelek. Tapi toh diniatkan, oh kalau gitu sudahlah kita melakukan kejelekan aja nanti berbuat baik. Ingat, umur gak ada yang tahu kan. Alhamdulillah bidalik. Kalau pas lagi ngelakuin kejelekan itu di situ datang ajal. Allahumma na'udzubillah bidalik. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Salawat serta salam kita curahkan, kita hadiahkan kepada junjungan alam Sayyidina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-qail, inna Allah la yanzur ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin Allah yanzur ila qulubikum wa niyatikum. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat seseorang itu dari pakaiannya. Ibu-ibu yang ngaji saat ini hadir ke majelis, gak dilihat pakaiannya. Pakaiannya yang mahal atau yang murah, yang brand atau yang gak berbrand, atau yang berwarnanya mencolok atau yang tidak mencolok, tidak dilihat dari segi pakaian. Walaupun dalam kaidah yang lain, pakaian adalah satu hal yang sangat dianjurkan, khudzu zinatakum inda kulli shalah. Tapi itu adalah hal yang zahir. Yang Allah Subhanahu wa taala sebelum perintahkan tentang kita berpakaian yang baik, Allah perintahkan dulu memperbaiki hati sebagai pakaian kita. Karena kalau hati baik, pasti otomatis pakaian zahirnya akan baik. Jadi kalau kita hadir dalam majelis, tidak dilihat bagaimana baju kita, dan tidak dilihat bagaimana badan kita. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa la ila ajsamikum. Allah nggak lihat pakaian, Allah nggak lihat badan kita, gendut atau nggak gendut, putih atau hitam coklat atau nggak dilihat itu. Dalam bab kepada Allah, apapun muamalah kita kepada Allah, Allah nggak pernah lihat zahirnya kita. Tapi yang Allah lihat adalah hati kita. Gimana hati kita? Kita hadir ke sini niatnya apa? Kita hadir ke sini gimana perubahan hati kita? Kita setelah pulang dari majelis ini, apa perubahan hati kita? Semakin hati kita ketika hadir dalam majelis itu merasa baik, mendapatkan kemanfaatan yang banyak, kemudian diaplikasikan dengan beramal, maka itulah hakikat amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Wa illa tahal.
Kalau nggak diamalkan yang namanya ilmu, dia akan hilang. Contoh amal ilmu ini jangan jauh-jauh. Kita pada bulan lalu belajar tentang doa minum. Pertanyaan Habib, diamalin apa enggak? Doa setelah minum. Kita belajar ya bulan lalu tentang doa setelah minum. Kira-kira dipraktekkan atau tidak? Setiap mau minum atau setelah minum kita baca doa itu. Kalau iya, alhamdulillah, berarti ilmunya bermanfaat. Berarti hatinya sudah mulai diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempraktekkan ilmu. Tapi kalau kita masih bodoh amat tentang doa minum, ini ada yang salah dalam hati kita. Yang detik inilah kita harus perbaiki. Yang detik inilah harus kita lebih perdalami tentang bab ilmu hati. Masih ingat mudah-mudahan doa setelah minum ya? Lupa lagi ya? Alhamdulillah. Oh nggak hadir. Perasaan di live streaming kita ya? Semangat juga ya. Insya Allah, karena memang kajian Habib ini nggak Habib kadang bahas di sini, terus tempat lain Habib nggak bahas. Sering sekali dalam satu hari beberapa pengajian saya bahas satu bab aja. Jadi dalam satu hari di Darul Ilmi saya bahas bab yang sama. Berangkat ke majelis yang lain saya bahas bab yang sama. Berangkat ke majelis yang lain saya bahas tentang bab yang sama. Karena nggak semua orang dengar ceramah kita dalam satu waktu, maka sering saya ulang kajian-kajiannya. Makanya di YouTube banyak banget. Nah, kalau kita memang pengen tahu kajian-kajiannya, ya Habib yang nggak ketinggalan bisa dibuka di YouTube banyak sekarang. Beberapa channel di Bandung ini saya lihat alhamdulillah banyak yang merekrut. Tinggal kita meroja. Tapi it's okay. Habib ulang doa minuman itu Nabi SAW mengajarkan doa setelah minum, yang mana doa setelah minum ini sangat luar biasa sekali. Maknanya agung, maknanya luar biasa, maknanya penuh dengan makna. Dalam makna penuh dengan makna. Apa bunyi doanya? Alhamdulillahilladzi. Sekali lagi, alhamdulillahilladzi ja'alahu azban. Alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furatan, azban furatan birahmatihi, birahmatihi. Sekali lagi, alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furatan birahmatihi. Sudah? Walam yaj'alhu milhan, walam yaj'alhu milhan, walam yaj'alhu milhan ujajan bidhunubina. Sudah. Walam yaj'alhu milhan ujajan bidhunubina. Walam yaj'alhu milhan ujajan bidhunubina. Sudah. Alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furatan birahmatihi walam yaj'alhu milhan ujajan bidhunubina. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air itu azban furatan, tawar lagi segar, menghilangkan dahaga. Ketawaran dan kesegaran air itu birahmatihi, sebab rahmatnya Allah. Jadi kalau kita lagi minum, air yang kita minum ini terasa tawar, terasa segar, terasa manis, terasa pahit, itu semua dengan rahmat Allah. Bukan karena sebab air, tapi sebab rahmat Allah. Kenapa? Walam yaj'alhu milhan ujajan bidhunubina. Dan maha suci Allah, segala puji syukur kepada Allah yang tidak menjadikan air lagi masif, lagi sepet. Ujajan milhan, milhan ujajan. Ujajan ini sepet atau pahit. Pahitnya pahit apa? Kalau nanah itu busuk plus ini
gak enak, kecut. Ya, asam. Milhan ujajah. Segala puji syukur kepada Allah yang tidak menjadikan air ini masif lagi kecut bidunubina karena sebab dosa kita. Karena akan datang satu masa nanti di hari kiamat orang akan meminum air dengan rasa tersebut karena dosa-dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan di dalam sakaratul maut orang tidak akan pernah merasa hilang dahaga karena sakaratul maut akan senantiasa menyebabkan syaitan dekat sekali dengan setiap hamba sehingga digoda sama dia, dahaganya hilang. Nah, hanya orang-orang yang berimanlah dan orang-orang yang berpegang teguh dengan ketaatanlah yang akan merasakan kenyamanan dan kenikmatan di dalam sakaratul maut. Seperti Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah ketika ingin meninggal, beliau teriak, badan nalqal ahibba Muhammadan wa sallallahu. Istrinya bilang, wah ini Sayyidina Bilal kesakitan nih sakaratul maut. Dia pakai teriak, katanya. Akhirnya kata Sayyidina Bilal bangun daripada sakaratul mautnya bilang, aku bukannya kesakitan tapi aku sedang meluapkan rinduku. Karena badan nalqal ahibba, besok aku akan berjumpa dengan kasihku Muhammad dan wa sallallahu. Nabi Muhammad beserta rombongannya. Sakaratul mautnya enak. Sakaratul mautnya gak sakit. Sakit mah sakit, tapi cinta dan rindunya mengalahkan rasa sakit itu. Berbeda dengan orang-orang yang murka, yang dapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa jauh-jauh pada saat zaman sahabat Nabi pun ada Al-Qamah yang kita tahu ya, dia punya istri dan punya ibu, tapi dia selalu mengedepankan istrinya dibanding ibunya. Maka meninggalnya gak bisa. Sakaratul mautnya susah. Sakaratul mautnya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha. Padahal Nabi Muhammad yang pimpin. Kalau sudah datang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang bisa merubah lagi. Sampai baru ibunya kasih ridho, baru dia bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki husnul khatimah. Nah, ilmu doa minum tadi kalau dipraktikkan, maka dia akan terasa kemanfaatannya zahiran wa batinan. Karena di dalam setiap pengamalan ilmu ada cahaya. Innama ilmu nur wa nurullah la yuhda li'asi. Karena ilmu Allah itu adalah cahaya yang akan membukakan setiap jalan-jalan yang gelap. Jalan gelapnya enggak selalu berarti gelap, enggak mati lampu atau mau enggak. Setiap kesempokan adalah kegelapan. Setiap kita malas sholat adalah kegelapan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat ila nur. Allah lah kekasihnya orang-orang yang beriman yang mengeluarkan orang-orang yang beriman daripada kegelapan menuju terang-terang. Apa yang dimaksud kegelapan? Segala jenis kemaksiatan adalah kegelapan. Nur adalah segala jenis ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mengamalkan ilmu akan diberikan cahaya oleh Allah. Dengan cahaya itu segala hal-hal yang gelap dalam keseharian dia akan dapat penerangan cahaya. Contoh, gara-gara dia ngamalin doa minum yang tadinya dia gelap, biasanya sholat sering telat, yang tadinya dia gelap sering gunjing orang, yang tadinya dia gelap sering ngomongin orang, maka cahaya daripada pengamalan itu tadi akan menyebabkan dia semangat melakukan ketaatan, semangat dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dan dia akan sangat tidak nyaman kalau dia bermaksiat. Itu cahaya ilmu yang akan membawa kita kepada keterangan demi keterangan terus. Dan itulah dilihat oleh Nabi Allah Yusuf alaihi wassalam. Laula an ra'a burhan rabbi, kalau aku gak lihat cahaya dari Allah, aku akan terjerumus dengan godaan Zulaikha. Nah, cahaya itu untuk umat Nabi Muhammad adalah ilmu. Jadi ilmu yang bermanfaat akan menerangi kehidupan kita. Jadi kalau ngamalin ilmu gak usah jauh-jauh, harus banyak dulu, semampu mungkin. Semampu mungkin amalkan ilmu yang kita pelajari, maka akan datang keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan datang pembukaan pintu-pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk golongan orang-orang ahli ilmu. Tapi orang yang berilmu kalau nggak mengamalkan ilmunya, bahkan acuh tak acuh dengan apa yang telah dia pelajari, nggak diamalkan, bahkan ditinggalkan dengan sengaja, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun
Safwatul Zubat Ibnu Ruslan. Ini syair, namanya syair Ibnu Ruslan yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Ruslan. Nama kitabnya Safwatul Zubat. Ibu-ibu kalau punya anak masih muda, umurnya masih di bawah 15 tahun atau di bawah 20 tahun, suruh mereka pelan-pelan masuk pondok, menekunin mutun-mutun, suruh ngafalin ini kitab. Ini kitab ini namanya Safwatul Zubat. Safwatul Zubat. Intisari dari buih-buih. Maksudnya gimana intisari dari buih-buih? Jadi Imam Ibnu Ruslan ini, beliau adalah ulama ahli fiqih. Ulama ahli fiqih. Ketika beliau sudah sampai kepada tingkat keilmuannya yang tinggi, beliau kemudian menjadikan ilmu fiqih dalam satu syair. Ilmu fikih itu kan sebetulnya orang dikategorikan orang ahli fikih kalau dia paham banyak masalah, karena fikih itu adalah masalah tentang berwudu begini. Contoh masalah fikih, kalau ada orang yang misalkan pegang Quran nggak punya wudu, apa hukumnya? Masalah kan? Nah sekarang kalau Qurannya berupa di handphone, gimana caranya? Masalah kan? Kita sholat, kalau ada orang sholat buka aurat, apa hukumnya? Masalah kan? Kalau kemudian dia nggak punya pakaian, intinya ilmu fikih adalah masalah. Nah Ibnu Ruslan ini, beliau adalah orang ahli fikih, tapi saking hebatnya ilmunya, beliau bikin semua masalah fikih, baik fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah, fikih jihad, fikih tentang raqabah atau apa bentuk fikihnya, beliau tulis dalam sebuah syair yang jumlah syairnya, jumlah karangan baitnya itu sebanyak 1080 bait. 1080 bait. Biasanya anak yang sudah hafal ini kitab, wah fikihnya mantap, karena banyak masalah yang dia hafal. Nah hebatnya dinamakan ini kitab Safwatul Zubat karena begini ceritanya. Setelah beliau karang ini kitab, setelah beliau karang ini syair sebanyak 1080 bait. 80 bait itu misalkan satu paragraf itu namanya bait. Itu namanya bait. Kalau kurang dari 10 bait itu namanya syair. Tapi kalau lebih dari 10 bait bisa dinamakan qasidah. Bisa dinamakan qasaid. Nah, beliau karang itu. Setelah beliau karang semua, tiba-tiba dalam hatinya timbul, aduh aku takut riak nih karang buku ini. Karena itu buku manfaat banget. Dan itu buku sangat luar biasa banget. Akhirnya beliau takut riak, apa yang beliau lakukan? Dibawa di tengah laut, beliau naik sampan ke tengah laut, beliau lempar buku itu. Ya Allah, kalau memang aku ikhlas sekarang buku ini, biarkan Engkau yang menyebarkan. Dilempar di tengah laut. Kebayang kertas demi kertas, lembaran demi lembaran. Dalam riwayat beliau nulisnya bukan di dalam kertas, tapi di serpihan kayu. Dia tulis, dilempar. Tapi dalam riwayatnya saya, beliau nulisnya di lembaran-lembaran kertas. Beliau lempar. Setelah beliau lempar, beliau pergi. Subhanallah, itu kertas dijaga sama Allah, nggak basah sedikit pun sampai di pinggiran pantai. Sampai di pinggiran pantai, kertas-kertas itu dikumpulin sama nelayan. Nelayan ini orang ahli fikih juga, ada orang zaman pertama, pegawai pinter fikih, orang zaman dulu, orang-orang terdahulu. Orang-orang nelayannya itu orang-orang ahli fikih. Akhirnya sama nelayan tadi dibaca, Masya Allah, ini kita manfaat banget, tulisan siapa katanya ini. Maka dia bilang Safwatul Zubat. Sama si nelayan tadi dibilang Safwatul Zubat, intisari dari buih-buih. Buih ini banyak sekali, tapi intisarinya lembaran-lembaran. Dibawa pulang sama dia punya anak perempuan. Diajarin sama dia kepada anak perempuannya, dihafal sama perempuan sampai perempuannya jadi ustazah sekampung itu. Hanya gara-gara hafal kitab jadi ustazah. Subhanallah. Ibnu Ruslan tadi pergi ke satu daerah, naik kapal laut bersama rombongannya. Di tengah jalan datang ombak, pecah belah tuh kapal. Itu kapal pecah, beliau terombang ambing sampai beliau sampai ke pinggir pantai bisa. Ditolong sama nelayan ini. Nelayan yang sama. Setelah dibangunkan, diajak dari rumahnya, ngobrol, tertarik si nelayan dengan ini orang. Ditanya udah nikah belum? Katanya belum. Dinikahin sama anak perempuan. Subhanallah. Kalau Allah ingin kasih berkah. Dinikahin sama anak perempuannya yang ustazah tadi. Lagi dia malam pertama ngobrol, akhirnya dia setiap ada masalah tentang nikah ditanya, dijawab pakai syair. Ketika apa tuh? Kenal syairnya. Kamu dapat dari mana? Ceritain sama dia. Itu karangan aku. Subhanallah. Akhirnya dibukakan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kitab keren banget.
kita dikasih waktu 1 tahun menghafal itu. Alhamdulillah kita hafal kitab itu 1080 bait. Nah, di dalam mukadimah kitab itu beliau mengutip hadis Nabi yang berbunyi tentang pengamalan ilmu, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbati wa thalath. Kata beliau, setiap orang yang mengetahui ilmu tapi tidak mengamalkannya dengan sengaja, saya tahu kok doa tidak mengamalkan, disengaja ditinggalkan, mu'adzab min qabli ubbati wa thalath, akan diadab sebelum para penyembah berhala diadab oleh Allah. Nah, kalau kita punya ilmu, amalkan. Nah, kata Imam Haddad, salah satu mengamalkan ilmu ini ketika kita mengajarkan orang lain, itu bagian dari pengamalan. Kita akan belajar itu banyak nih. Kita belajar ilmu sholat, ilmu fikih, ilmu hati, ilmu doa, ilmu ini, ilmu itu. Mau ngamalin semuanya kayaknya belum bisa. Nah, ketika kita mengajarkan orang lain, itu bagian dari pengamalan. Karena kalau kita udah ngaji, usahakan 3 hari setelah itu atau malamnya atau besok paginya kumpulin anak-anak kita, ajarin, nah semalam dapat pengajian begini. Nah, dengan metode yang gak harus seperti kayak ceramah. Bapak baru tadi assalamualaikum, bisa aja sambil sharing, sambil ngopi, sambil kita ngobrol-ngobrol sama anak-anak, kasih tahu tadi dapat ngobrol-ngobrol tapi bermanfaat, ngopi ngerumpi perihal ilmiah gitu kan ya. Itu amalkan, karena ketika kita mengajarkan kepada keluarga kita atau kepada sahabat-sahabat kita, bagian daripada mengamalkan ilmu. Ibu lagi curhat di WhatsApp sama teman-teman, jangan ngomongin layangan putus, redam ya. Ketawa itu. Ngomongin tentang ilmu, cerita tentang ilmu, bahas tentang ilmu. Kalau lain Faslun, kita langsung masuk kepada pelajaran kita. Faslun, sampai mana? Ismail. Faslun, wa 'alal murid an yajtahida fi hifdzi qalbihi min al-wasawisi wal afati wal khawatir radiyah. Itu bukan? Halaman nomor 12 kan kemarin udah pada punya buku ibu-ibu ya? Ya. Oh, supaya nulis. Yang punya buku boleh dibuka. Halaman berapa kalau yang di terjemahan? Kalau di tempat Habib nomor 12, di situ halaman berapa? Sampai pandangan mata adalah tombaknya iblis. Pandangan haram. Atau sampai pandangan haram. Sampai pandangan mata. Ya. Pandangan haram terbagi dari 3 macam. Ada? Ada? Halaman berapa di situ? Atau halaman di situ mungkin halaman 11 kali. Coba lihat. Wa 'alal murid an yahtariza min asghari dzunub. Coba diambil yang sini, buka ya. Coba. Karunia yang udah punya kitab kan. Dia wala haula wala quwwata illa billah. Halaman 31 kalau di kitab ini. Wa 'alal murid an yahtariza min asghari dzunub. Wa 'alal murid an yahtariza min asghari dzunubi fadlan an akbariha ashadda min ihtirazihi min tanawuli subbil qatil wa yakunu khawfuhu law irtakaba shay'an minha a'zama min khawfihi law akala sum wa dhalika li'anna al-ma'asi tahmalu fil qulub amala zulmi fil ajsam wal qalbu a'azzu 'ala al-mu'min min jismihi bal ra'su mali yuridihi hifdhu qalbihi wa amaratuhu wal jismu gharadun li afatin wa 'amma qarib yudlafu bil maut wa laysa fi dhahabihi illa mufaraqatu dunya nakidatin naqisati wa amal qalbu in talifa maqatal akhirah fa innahu la yanju min sakhatillah wa yafuzu bi ridwanihi wa thawabihi illa man atallaha bi qalbin salim. Alhamdulillah. Beliau di sini setelah memberitahu kita tentang bagaimana cara
menjaga hati, bahwasanya hati itu definisinya apa. Kemarin sudah kita pelajari apa saja yang membuat hati kita bercahaya atau gelap, faktor-faktornya apa saja, bagaimana cara menjaganya dan lain sebagainya. Kemudian beliau memberikan kita nasihat di sini, Al-Imam Al-Haddad, kata beliau, hendaknya bagi seorang murid untuk berhati-hati dari melakukan dosa-dosa kecil, apalagi dosa besar. Untuk berjaga-jaga, jangan sekali-kali kalian melakukan dosa kecil, apalagi dosa besar, seperti kalian sangat berhati-hati untuk memakan racun. Kita kalau makan racun nggak mau ya, sangat berjaga banget. Bahkan kita kalau lagi mau makan tuh benar-benar dilihat dulu nih expirednya berapa, udah lewat tanggal atau belum. Kalau kita makan ini nanti rotinya udah berubah nih, udah lama makan nih, kayaknya udah. Kita kan berjaga-jaga dari makan yang racun. Maka kata beliau, kita harus lebih berjaga-jaga menjaga hati kita dari perkara dosa yang kecil, apalagi yang besar, seperti kita menjaga-jaga daripada makan yang makanan yang beracun. Harus kita menjaga. Dan sebetulnya kata Imam sahabat Nabi SAW bernama Sayyidina Abdullah bin Abbas, la saghair ma'al isar walal kabair ma'at tawbah. Kata beliau, tidak ada sebetulnya istilah dosa kecil bagi orang yang continue melakukannya. Semuanya besar di mata Allah. Ada orang sering melakukan dosa kecil, dia melakukan dosa kecil ini, tapi setiap hari, sehari bisa 70 kali. Itu bukan dosa kecil, ada israr, ada dosa besar. Apa sih dosa kecil, apa sih dosa besar? Kata para ulama al-murabbiyun, yang namanya dosa besar adalah maksiat-maksiat yang disebut oleh Allah dengan spesifik di dalam Al-Quran, seperti minum khamar, zina, maling, durhaka kepada kedua orang tua, kemudian maisir, main judi, kemudian dosa-dosa yang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala, zalim kepada orang, raja yang tidak adil kepada rakyatnya. Ini dosa-dosa ini yang disebutkan dalam Al-Quran secara spesifik, itu namanya dosa besar. Tapi selain yang disebutkan dalam Al-Quran, kata para ulama, ada dosa kecil. Tapi nggak ada istilah dosa kecil bagi para pelakunya yang continue terus-terus melakukan. Seperti di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara spesifik. Kita yang sering buruk sangka sama orang misalnya, nggak disebutkan secara spesifiknya gimana buruk sangka yang dimaksud apa gimana. Nah, kalau terus-terusan buruk sangka ya termasuk dosa besar, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Atau sering memandang perkara yang haram, memandang perkara yang haram ini, kalau terus-terusan setiap hari dilihat dalam handphonenya foto-foto yang haram, apalagi gara-gara nonton satu film sampai kebun binatang keluar dalam mulut kita. Ternyata nih laki-laki sama semua. Cuma gara-gara nonton satu film doang, yang belum tentu terjadi di dunia nyata, tapi mulutnya gara-gara nonton film itu keluar semua kebun binatang. Memang benar laki-lakinya begini. Jadi kepo gitu. Padahal kan nggak boleh. Ya. Kita senantiasa mengangkat suara di atas suara suami itu nggak boleh. Kita melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang istri sebagaimana ajaran Nabi. Kadang kita ini berubah mindset kita hanya gara-gara satu film. Nah, nonton film tadi yang mungkin aslinya nonton film itu mubah itu dilakukan mangga, nggak dilakukan nggak dapat dosa, ya nggak dapat pahala juga, biasa-biasa aja. Tapi gara-gara di dalam perfilman yang halal tadi, yang nggak ada auratnya, yang biasa-biasa jadi tonton, tapi gara-gara nonton itu film menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah. Nah, kalau terus kita lakukan dari dosa kecil sadar di zara'i, kita ini diperintahkan untuk menutup pintu-pintu yang menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga hati kita daripada dosa-dosa kecil. Tapi kata Ibnu Abbas, gak ada istilah dosa besar bagi orang yang mau bertobat kepada Allah. Semuanya kecil. Kalau kita mau bertobat sama Allah, sebesar apapun dosa kita, semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai suatu hari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, kedatangan salah seseorang pemuda.
Pemuda tadi datang kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan bertanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, qari'un Nabi SAW. Beliau ini qari'nya Rasulullah. Suaranya bagus, hafal Quran, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kata ini pemuda, aku punya dosa besar sekali kepada Allah. Apa dosa? Disebutkan sama ini pemuda. Ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mendengar dosa itu, berpaling wajah Allah, gede banget dosanya. Apakah Allah akan memberikan taubat kepadaku? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berpaling, tak jawab, tak bilang iya, tak bilang enggak. Beliau berpaling, ini dosanya besar banget. Akhirnya muda tadi sedih. Dia berpaling pada meninggalkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ketika beberapa langkah dia meninggalkan, dia lirik lagi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud bilang, kalau tangisanmu ini jujur karena rasa bersalah kepada Allah, ketahuilah Allah punya 8 pintu surga yang kadang dibuka, kadang ditutup, kecuali satu pintu yang tak pernah ditutup, yaitu pintu taubat. Kau akan diterima taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat sama Allah. Bertaubat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika kita melakukan satu dosa, kemudian ada rasa putus asa dalam hati kita. Jangan. La taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas. Allah, indah banget ya. Kita masih dinisbatkan oleh Allah sebagai hamba walaupun sudah melampaui batas. Allah masih katakan kepada Nabi Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Siapa hamba yang melampaui batas? Kita ini masih dinisbatkan hamba oleh Allah Subhanahu. Dan kalimat hamba di dalam Al-Quran adalah titel yang teragung untuk seorang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya mana? Buktinya Nabi Muhammad ketika Isra. Nabi Muhammad Allah sebutkan kalimatnya subhanalladzi asra bi abdihi, bukan subhanalladzi asra bi nabiyhi, bukan lagi subhanalladzi asra bi rasulih, tapi Allah sebut kalimat abdul. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina kubra. Maka Allah mengatakan maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Subhanallah. Titel hamba ternyata adalah titel yang paling agung. Bagi seorang makhluk ciptaan Allah yang paling agung dapat titel adalah titel hamba. Subhanallah. Dan hebatnya di ayat yang tadi yang tentang melampaui batas, tentang kita melampaui batas sholat dalam tepat waktu, sekalinya sholat wudu, sekalinya kita sholat banyak kekurangan, sekalinya kita diciptakan untuk membaca Quran tidak pernah kita baca, kita banyak melakukan melampaui batas maksiat sana sini, bahkan tidak terbitnya matahari kecuali kita juga menerbitkan maksiat-maksiat dalam hati kita. Alhamdulillah kita banyak sekali, tapi hebatnya Allah tidak melepaskan dirinya daripada kita. Tetap kita dibilang hamba-hamba Allah. Coba kita lihat sebagai orang tua, kalau kita punya anak bader banget, nakal banget, orang Sunda bau pisang. Karena saking keselnya orang tua, ada istilah yang dia melepaskan diri dari anak. Kamu bukan anak aku lagi, keluar dari rumah. Masya Allah. Karena udah kesel banget nih sama anak, diusir dari rumah. Lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak melepaskan nisbat seorang hamba kepada diri. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hamba yang telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali putus asa dengan rahmat Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidak ada istilah dosa besar bagi orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus menjaga hati kita dari melakukan dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar. Kenapa kita harus menjaga hati kita seperti kita menjaga tubuh kita daripada memakan racun? Karena yang namanya maksiat, kata beliau, Al-Imam Al-Haddad mengatakan, yang namanya kemaksiatan akan sangat beramal di dalam hati kita seperti racun yang beramal dalam tubuh kita. Maksudnya itu kalau makan racun, satu suap, dua suap, itu kira-kira racunnya hanya akan sampai di tenggorokan atau menjalar ke tubuh? Menjalar. Sistemnya langsung dia akan bergerak kemana-mana. Dia akan membuat kita punya tangan tiba-tiba nggak bisa bergerak, kita akan punya perut tiba-tiba gak enak, kita punya pikiran tiba-tiba pusing, migrain datang, tiba-tiba mata nggak enak lagi memandang. Begitu pun racun bekerja dengan tubuh kita, begitulah maksiat bekerja akan dengan hatinya. Hari ini kita maksiat, nonton haram, bilang dari. Apakah selesai sampai di situ? Enggak. Dia akan menyebabkan kita malas sholat lima waktu. Sok aja.
karena dia akan beramal di dalam hati kita. Jadi satu kali maksiat itu kata Nabi SAW dalam hadis yang lain akan menyebabkan satu titik hitam dalam hati kita. Yang hati kita tadinya tuh memandang akhirat. Kita tuh tadinya dengan hati terbuka, basirah kita kalau sudah terbuka, kita tuh udah nggak lihat dunia lagi. Yang kita lihat adalah akhirat. Bahkan dunia hanya akan kita jadikan perantara untuk menuju akhirat. Saya tadinya kalau mata hatinya saya bersih, biasanya kalau kita bangun tidur, yang pertama kali kita ingat adalah Allah. Itu hati bersih, tandanya. Tapi gara-gara kemaksiatan kita bangun tidur, yang pertama kali kita ingat WhatsApp, lihat ada transfer masuk, mau nggak? Yang kita lihat notifikasi sudah episode baru udah keluar belum nih? Itu kalau hatinya sudah banyak maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun tidur disuruh ngangkat tangan berdoa, tidak ngangkat handphone. Dia buka hal-hal yang lalai di dalam handphone itu. Mata hatinya sudah tertutup. Kenapa? Karena tadi ada satu maksiat yang perlu kita tahu. Dan maksiat itu akan bekerja dalam hati kita, akan bekerja dalam tubuh kita, akan bekerja di dalam ruhaniyah kita. Seperti bekerjanya racun di dalam tubuh. Wal qalbu a'azzu 'ala al-mu'min min jismihi. Sedangkan orang yang beriman itu kata beliau harus lebih mengendalikan hatinya dibanding tubuhnya. Dia harus betul-betul menjaga hatinya karena kebaikan hati akan berefek kepada tubuh. Tapi baiknya tubuh belum tentu baik dalam hati. Orang sekarang berapa banyak orang-orang di luar sana yang non-muslim, kita lihat postur tubuhnya sispek banget. Mereka ganteng, mereka kelihatan bercahaya, sekali senyum Pepsodent gitu kan, gigi putih, bersinar, jenggotnya bagus, sekali rambutnya pirang, matanya biru dan lain sebagainya. Tapi hati mereka gelap. Apa gelapnya hati mereka? Telanjang, gak ada malu. Apa hatinya gelap? Mereka melakukan perkara-perkara yang menurut mereka itu adalah hak manusiawi, tapi justru itu tidak manusiawi. Mereka gay, mereka lesbi, padahal jasad mereka itu sehat, jasad mereka itu kelihatan baik, tapi hatinya nggak baik. Mereka menghalalkan segala cara. Mereka mengatasnamakan ini adalah hurriyah, ini adalah kemerdekaan kita, kita bebas melakukan apa saja sebagai manusia, nggak boleh ada yang ngatur kita. Masya Allah. Padahal badannya saya, tapi lihat hati. Tapi lihat hati, subhanallah. Dan banyak sekali Habib lihat di akhir hayat zaman ini, ya kita lah, jangan Habib dong. Saya rasa semua juga sadar. Berapa banyak hari ini dipertontonkan baik di televisi atau di media-media, setiap yang bertitel ustaz atau kiai atau mungkin yang mengaku Habib tanpa malu lagi sudah menyebut inisial orang dengan nama-nama, mengatasnamakan agama. Padahal itu bukan ajaran baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak pernah, kalau Nabi Muhammad SAW melihat ada keburukan orang, Nabi gak pernah bilang, hai fulan, hai fulan. Saking Nabi Muhammad hatinya bersih, hatinya penuh dengan cahaya. Sekalinya ada satu rais ketua munafik sholat di belakang Nabi, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini sahabat hidup di zaman Nabi, tapi dia kesal kenapa Nabi itu diutus dari Mekah bukan dari Bani Israel. Akhirnya dia jadi ketua munafik. Zohirnya dia Islam tapi hatinya orang kafir, munafik. Sholat di belakang Nabi. Jelas Nabi tahu dia ini ketua munafik. Firman Allah turun atas mengancam diri ini orang. Tapi Nabi kalau nasihat gak pernah bilang, hai Allah bin Ubay bin Salul. Nabi cuma nasihatnya, ma baru bi aqwamin fa'ala kada wa amila kada. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, kenapa sih masih ada orang di sekitar aku yang mereka melakukan ini? Rasulullah gak sebut nama. Rasulullah gak sebut inisial orangnya. Yang Rasulullah sebut sifat buruknya. Kok sekarang ada orang bertitel ustaz, bertitel kiai, bertitel habib, atau bertitel apa-apa, berani mencaci maki satu sama lain. Padahal kalaupun kita tahu itu saudara kita salah, kenapa dipublikasikan? Tapi kadang salahnya kita juga salah. Udah tahu video itu jelek, nggak pantas ditonton, kita sebarin lagi ke orang. Ngapain? Kita memperluas hal-hal yang tidak harus kita sebarkan. Jadi kalau kita udah tahu ada satu video jelek, masuk ke dalam notifikasi kita di WhatsApp, udah cukup kita yang tahu, hapus. Nggak ada kepentingan untuk kita share sama orang. Apa manfaatnya kita share sama orang? Biar orang jadi makin tahu. Justru orang yang nggak tahu jadi tahu, nanti hatinya nggak benar. Kalau memang kita punya kemampuan untuk merubah itu muka, langsung kita rubah. Contoh kita sekelas polisi, lihat ada satu pemungkaran, kan gampang kalau polisi, tinggal ditangkap, tinggal diklarifikasi. Kalau kita pemerintah bisa mengeluarkan tanda tangan untuk
doa itu. Mudah-mudahan datang yang namanya hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada cara yang paling ampuh merubah kemungkaran kecuali kita istiqomah di dalam hal yang ma'ruf. Itu adalah cara yang paling ampuh. Tidak ada hal yang paling ampuh merubah kemungkaran kecuali kita istiqomah melakukan yang ma'ruf. Karena yang namanya fitnah setiap tahun akan datang. Yang namanya fitnah setiap tahun akan datang. Bahkan Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih tentang fitnah di zaman. Apa kata Nabi? La taqumu sa'ah hatta yadhha hudata'ul asnan. Kata Nabi SAW, tidak akan datang hari kiamat kecuali akan muncul para hudata'ul asnan. Apa hudata? Hudata itu orang yang baru tumbuh giginya, baru rapi. Kata para ulama, yang baru tumbuh gigi ini maksudnya anak-anak muda yang giginya masih bagus. Sufahaul ahlam, mereka adalah orang-orang ahli khayal. Yaquluna min khairil bariyah. Mereka akan menyampaikan tentang ucapan-ucapannya berkata sumber dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah bilang. Tampak sekarang zaman kita. Berapa banyak anak-anak muda hari ini berceramah atau para pemuda-pemuda yang di bawah 40 tahun berbicara, itu nggak ada di zaman Nabi. Nabi nggak pernah bilang itu. Nabi nggak pernah mengamalkan itu. Dia menyebutkan perkara-perkara yang datangnya dari Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sudah bilang akan muncul di akhir zaman ini yang mengatasnamakan agama. Maksudnya mengatasnamakan agama tadi min khairil bariyah. Mereka berkata dengan kata Nabi Muhammad. Kebayang gak? La yaqrabuna al-Qur'an, tidaklah Al-Qur'an melewati tenggorokan dia. Artinya dia baca Quran hanya sebatas tenggorokan doang, nggak masuk ke hati orang-orang kayak ini. Kalau ngomong kayak ini bid'ah, ini nggak boleh, Nabi Muhammad nggak pernah ngelakuin itu. Padahal sebelum dia muncul, para sahabat, tabi'in melakukan apa yang saat itu dia lakukan. Subhanallah. Sudah digambarkan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakainya kayak rapi, pakainya kayak sunnah. Jenggotan, kadang di atas dengkul atau enggak, ya. Kadang mereka kelihatannya kayak bagus banget, padahal isinya hatinya nggak benar. Hatinya nggak baik. Yang bilang adalah baginda Nabi besar Muhammad. Maka kita bersyukur kepada Allah karena Nabi Muhammad menjelaskan agama ini seperti Nabi Muhammad menjelaskan matahari yang terangnya, penjelasan Nabi Muhammad seperti terangnya matahari yang tumbuh di pagi hari. Ya'tina bil manhajil bayda lailuha kanahariha. Penjelasan dari Nabi SAW tentang umat muslim dari zaman beliau sampai nanti hari kiamat, beliau jelaskan semua keadaan orang muslim seperti jelasnya matahari yang tumbuh di pagi hari. Cuman kitanya kadang nggak tahu, suka terbawa fitnah. Oh ini jadi kayak benar ya. Oh iya ya, zaman Nabi kan nggak ada ziarah kubur. Zaman Nabi nggak ada tawasul, zaman Nabi nggak ada maulid Nabi, kayak bener gitu. Kenapa? Karena dia tadi mengatasnamakan dari Nabi Muhammad. Padahal bohong semua, dusta. Nah kan kelihatannya orang-orang seperti ini sehat badannya, ngomongnya lancar, ngomongnya bagus, padahal hatinya rusak. Maka jangan pernah sekali-kali kita lebih fokus kepada perawatan tubuh ketimbang kita perawatan hati. Maksudnya fokuslah pada perawatan hati dengan kita menyeimbangkan perawatan tubuh. Jangan giliran bab tubuh skincare semahal apapun dibeli, giliran bab hati kita nggak mau perbaiki. Perbaikilah hati kita daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau skincare wajah itu berupa skincare yang ada di muka bumi ini, maka skincare-nya hati tinggalkan maksiat kepada Allah. Mujahadah. Kita harus mujahadah. Harus berjuang bersungguh-sungguh, walaupun kita perempuan, walaupun kita ibu-ibu, banyak sekali godaannya, banyak sekali hal-hal yang menghambat kita untuk membersihkan hati. Terus berjuang karena kita nggak dituntut untuk sukses. Yang dituntut dalam muka bumi ini kita disuruh untuk berusaha. Sukses milik Allah, gagal milik Allah. Tugas kita di muka bumi ini terus berusaha. Masalah hasil nanti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang berusaha selalu untuk men-skincarekan hati kita dengan meninggalkan segala jenis kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya tubuh sebaik-baiknya kata beliau, kalau kita perbaiki akan datang masanya dia masuk dalam kuburan selesai. Habis tubuh hancur. Tapi hati enggak. Walaupun masuk dalam kubur, hati akan tetap hidup.
hati akan tetap merasakan nikmat atau adab daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah, kata beliau, wa thawabihi illa man atallaha biqalbin salim. Beruntunglah bagi orang-orang yang mau menyelamatkan hatinya di dunia agar kelak dia menjadi orang-orang yang selamat hatinya di dalam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebagai beruntung, syaitan ini akan selalu merusak kita dengan berbagai cara, Maka di sini beliau bahas tentang 7 pintu syaitan yang membuat hati kita ini selalu terjerumus kepada kemaksiatan. Beliau membahas 7 pintu. Kenapa dibahas 7 pintu? Karena 7 pintu ini pokok. Nanti dari 7 pintu ini mungkin akan menghasilkan 17, akan menghasilkan 27, akan menghasilkan 37, bahkan akan menghasilkan 70 pintu yang lain. Tapi 70 pintu yang lain tidak akan pernah terjadi kalau 7 pintu ini tidak ada di dalam diri kita. Tapi 70 pintu itu akan terjadi sebagai godaan syaitan kalau 7 pintu ini ada di dalam hati kita. Penting untuk kita ketahui tentang 7 pintu tersebut. 7 pintu cara syaitan menggoda manusia atau menggoda hati manusia. Apa yang pertama? 7 pintu tadi, yang pertama, sorfuka anil amal. Apa? Sorfuka anil amal. Syaitan akan membuatmu berpaling dari amal. Itu yang pertama. 7 pintu syaitan. Yang pertama, syaitan akan menyebabkan kita sorfuka anil amal. Kita berpaling daripada amal. Contoh ada subuh. As-salatu khairun minan naum. Allah Maha Rahim. Aku capek semua. Bahkan maaf, nanti aja lah kodok. Tanggung katanya. Udah ngantuk berat nih, kodok ya. Sorfuka anil amal. Masuk lonceng alarm. Jam 8 pengajian di MT Darul Ilmi. Masya Allah, di MT Darul Ilmi. Baru bab 9. Masih banyak babnya. Nanti aja lah minggu depan. Nanti aja deh bulan depan. Ini syaitan. Dia berbisik kepada hati kita. Sorfuka anil amal. Kita punya uang 10.000, lihat di depan ada target buat kita sedekah. Pas sudah nyampe di depan, WhatsApp masuk. Pas mau balas WhatsApp ada orang meminta, udah lihat sama syaitan dibalik. Udah nanti aja yang depan lagi. Nanti aja yang depan lagi. Lampu merah berikutnya aja ngasih, yang ini udah gak usah. Syaitan, sorfuka anil amal. Dia selalu mengajak kita kepada meninggalkan amal. Itu syaitan. Pintunya yang pertama. Bagaimana cara membatinya, Bib? Cara membatinya yang pertama, isti'adzah billah. Berzikir kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ilaihi al-masir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apapun bentuk zikir yang bebas. Yang jelas a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Subhanallah. Silakan terserah. Kita berzikir kepada Allah, syaitan akan lari. Karena janji Allah, inna kaida syaitan dha'ifah. Tipu daya syaitan itulah lemah. Tipu daya syaitan itulah lemah. Dia akan pergi. Tapi walaupun syaitan pergi, nasihat syaitan tuh yang dulu kita tinggalkan udah bekas sama nafsu kita. Berefek sama nafsu kita. Ya, kan kita kemarin udah kasih tahu sumber kemaksiatan itu dari 2 sumber. Dari 3 sumber. 1 bisikan syaitan, 2 hawa nafsu yang tak terdidik, 3 adab dari Allah. Kita udah bahas nih pada pertemuan yang lalu. Nah, syaitan tadi pergi, udah kita beristighfar, kita berzikir, syaitan lari, tapi nasihat syaitan berbuka sama hawa nafsu. Karena nafsu hakikatnya inna nafsa la ammaratun bisu. Yang namanya nafsu selalu mengajak kepada kejelekan. Terus gimana Bib obatnya hawa nafsu? Ajak ngomong. Ini namanya mujahadah. Ini yang namanya mujahadah. Jadi ibu-ibu, sekarang ibu-ibu udah dapat 1 ilmu baru. Apa ilmu baru ibu? Musuh ibu yang sesungguhnya bukan pelakor. Nah, sadari kabeh. Musuh ibu yang sesungguhnya bukanlah orang-orang yang kelihatannya berdandan dengan kadang anting sekilo atau yang gelangnya sekilo. Bukan. Musuh ibu bukan itu. Musuh ibu satu. Siapa? Hawa nafsu ibu. Hawa nafsu ibu adalah musuh terbesar itu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Dan musuh laki-laki pun sama. Musuh laki-laki bukanlah orang yang pesaing bisnis dia dan bukan. Musuh hakikat kita adalah syaitan.
Inna syaitan aduwwun mubin, kata Allah dalam surat Yasin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Nah, nafsu kita tadi kan ngajak kita untuk meninggalkan amal. Setelah nasihat syaitannya lari dengan kita zikir, tapi bekas nasihatnya berbekas dalam nafsu kita. Gimana caranya? Mujahadahnya gimana? Ajak ngobrol terus. Hai nafsu. Kalau hari ini kamu tinggalin amal, kamu berjumpa dengan Allah pakai apa? Kita semua akan berjumpa dengan Allah. Kalau sekarang aku ninggalin majelis ilmu, kamu bisa jalan. Aku minggu depan, bulan depan hadir ke MT dan LM. Hai nafsu, kalau engkau suruh aku sekarang tak sholat subuh, emang kamu ngejamin besok aku bisa sholat subuh? Karena nanti jam 8 aku meninggal, sholat subuh belum. Apa yang kau akan bawa kepada Allah? Ajak bicara. Lawan perasaan itu dilawan. Ajakan itu dilawan, karena itu panggilan hawa nafsu yang memalingkan kita daripada, bahkan kalau bisa kalau udah telah dikit balik. Makanya kita kalau lagi mulai sholat duha 2 rakaat, ternyata di hari ketiga lupa udah masuk waktu zuhur, kodok. Karena tujuan mengkodok tadi melawan hawa nafsu. Syaitan goda, syaitan hilang, hawa nafsunya bekas, kita tinggalin. Bener susah dipasang belum selesai, padahal motongin bawang tadi yang biasanya 10 menit, ini jadi setengah jam. Kenapa? Motong bawang sampai nonton itu lainnya itu hilang. Ya itu nafsu. Godaannya nafsu. Kita udah mau sedekah, nggak tahu kelewat sedikit, berhenti parkirin mobil, berhenti sok sedekahin sama orang. Lawan hawa nafsu. Karena semakin dilawan akan semakin semangat. Tapi yang ketiga keempat kita akan merasakan lezatnya beribadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilawan. Ya, setiap ajakan yang nyuruh kita untuk berbalik dari kebaikan, lakukan kebaikan. Kau habis makan banyak. Sebelum maghrib itu udah punya niat. Habis maghrib saya mau hadir kajian dia. Ba'da maghrib baca Yasin. Sebelum maghrib makan sebelah. Makan. Kenyang tuh. Sholat maghribnya udah telat. Gara-gara kenyang. Nafsu udah ngajak. Udah tinggalin aja. Sholat maghrib kan sejam waktunya. Nanti setengah jam lagi jauh sholat. Baca Qurannya pada begitu hilang. Lawan. Enggak. Aku sekarang mau sholat maghrib. Walaupun aku banyak seperti itu, aku harus semangat. Berat. Nah, rasa berat itu hakikatnya adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dilawan sekali, 2 kali, 3 kali berat, keempat kita akan merasakan nikmatnya beribadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dilawan. Kamu bab suami banyak, pasti berat banget. Contoh suami ngeliat pulang rumah, kita pagi-pagi udah nyiapin makanan buat dia, udah nyiapin pisang, kopi. Kita ngaji kayak dia masih tidur. Bangun dari sini, pulang dari sini masih ngorok. Mata kesel kan? Apa aku bangunin pelan-pelan? Saya percaya itu kan pelan-pelan. Saya kopinya diminum, saya udah pulang. Yang ikannya setahun, 10 tahun banjur, ikan udangnya kali ini. Redang kali ini. Sabar di dalam mendidik hawa nafsu. Jadi pintu syaitan yang pertama akan selalu memalingkan kita dari tidak beramal. Cara kita dia apa? Berzikir kepada Allah. Yang kedua, ajak bicara. Hawa nafsu kita lawan. Harus kita tinggalkan, harus kita kerjakan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syaitan gak juga kita tinggalin amal, tapi dia memperlambat amal kita. Atau dengan istilah at-taswif, tina. Masuk zuhur, hayya 'alas shalah. Saya nggak ada apa-apa, nggak ada kerjaan. Antara lagi WhatsAppan, lagi main Instagraman, ya. Kita lagi duduk-duduk, dengar suara anak. Gampang. Syaitan datang, udah nanti aja. Kan jam 1 bisa. Jam 1 datang, anak kamu bangun, siapin dulu makannya. Padahal tadi bisa nyiapin makan anak-anak. Ini kan bersih. Kasih makan dulu. It's okay, kasih makan anak bagus ya? Bagus. Tapi di situ ada syaitan yang mengajak kita untuk meninggalkan amal dengan cara perlahan. Sudahlah, nanti aja. Mau sedekah, sudah niat. Wah, beri dong aja sedekah di barang-barang. Akhirnya lah, ini barang. Akhirnya lah. Minggu depan, nanti aja pertemuan yang lain. Oh, kita ada dari ilmi. Mulai jam 9, selesai jam 11. Baca jam 10 datang. Ngobrol sudah. Ditunda-tunda. Kalau sudah kita mengikuti penundaan tersebut, akan datang satu waktunya kita nggak bakal melakukan amal. Dan itu adalah bisikan syaitan. Sekalinya udah sholat zuhur, ternyata sampai jam 2 datang haid, durhaka. Udah sholat sampai jam 2, bisa aja tanpa ada uzur ya, tanpa ada halangan itu dan datang haid. Ada yang datang haidnya setelah masuk waktu sholat dan dia
wajib diqadha itu sholat. Yang tidak diqadha itu kalau dia sebelum masuk waktu sholat atau pas masuk waktu sholat sebelum sempat melakukan sholat dengan waktunya, nah itu harus diqadha. Tapi kalau dia masuk waktu sholat ditunda-tunda sengaja sampai datang waktu haid, kalau nggak diqadha aja, kadang perempuan banyak lupa di masalah ini. Atau sebaliknya, perempuan sudah selesai haidnya yang tua, masih ada waktu berapa jam? 1 jam untuk sholat zuhur. Kewelah tanggung, bisa keluar dari gimana tanggung? Kan ada was-was dia. Itu was-was kan? Kenapa mandi? Kalau keluar lagi ya urusan saya nanti. Berarti sholat kamu yang tadi sholatnya mutlak. Gak dihitung sholat tuh, jangan ditinggalkan. Ini banyak penyakit-penyakit, makanya tugas suami harus betul-betul senantiasa memperhatikan tentang istri. Nah, syaitan tadi akan datang dengan penyakit yang kita taswif, nanti. Maka bagaimana cara menghilangkan taswif? Yang pertama berzikir semua. Berzikir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah selesai zikir dia pergi, tapi tetap bekasnya akan hawa nafsu. Nah, untuk menghilangkan hawa nafsu ini 2 obat. Yang pertama, obat yang pertama untuk meninggalkan hawa nafsu ini, yang pertama tadakkar adil adil. Ingat kematian. Cara ngobatinnya, ingat kematian. Datang masuk waktu zuhur, hayya sholat, nantilah jam 1, langsung ingat kematian. Ya Allah, orang mau kalau saya sudah sholat nanti jam 1, apakah saya masih sempat hidup sampai jam 1? Ingat kematian. Ingat kematian, nggak lupa juga masih meninggalkan. Kalau kurang niat pasti diamalkan, dimaafkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pakai cara yang kedua. Apa cara yang keduanya? Setiap hari itu ada amalnya masing-masing. Setiap hari ada amalnya masing-masing. Hari ini kamu punya amalan sholat zuhur, punya amalan sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Jangan kamu tunda-tunda karena besok punya amalnya masing-masing. Kalau yang hari ini kamu nggak amalin, yang besok di mana? Jangan ditumpuk amalnya. Hari ini punya kewajiban kamu ngaji Darul Ilmi, haji. Tolong ditunda-tunda deh. Lamun ayeuna teu ngaji, bakal ada satu kelalaian dalam dirimu yang kau ketinggalan pelajaran itu. Yang kau harus nanti bekerja keras lagi untuk mencari, susah. Belum tentu kamu bisa beramal di amal yang berikutnya. Ajak ngomong. Nafsu tadi diajak ngomong, diperangi sama kita. Enggak boleh sekali-kali kamu membuat saya untuk menunda. Nah itu cara. Yang ketiga, ini pintu syaitan yang ketiga. Tadi yang kedua menunda kita. Yang ketiga, syaitan setelah menggoda kita untuk meninggalkan amal, tempat. Syaitan menggoda kita untuk menunda amal, tempat. Datang yang ketiga. Syaitan datang dengan kata istilah, beramal. Sok datang di MTI pun dia lalu. Jangan telat. Datang sekarang sebelum orang lain datang.